Jangan lupa like dan komennya ya guys. Dan yang terpenting subscribe channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Santuk Tutorial. Dalam kesempatan video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat saku gobok yang gampang. Pertama, kita siapkan medianya atau kemejanya yang akan kita buat saku. Lalu kemudian kita sediakan kain untuk tutupnya atau lapisannya saku gobok dengan ukuran panjang 14 cm kali 7 cm ya. Saya pakai meteran yang kelihatan angkanya. Oke, panjang 14 cm dan lebar 7 cm. Namun di dalamnya kita sediakan kain lapis ya, atau kain pasir yang paling tipis dengan ukuran 2 cm kali 14 cm. Kemudian disetrika seperti ini di bagian tengah-tengahnya. Kemudian dilipat seperti ini. Ini untuk lapisannya ya. Dan kemudian kita siapkan pula untuk sakunya, untuk kain sakunya di dalam, yaitu seukuran standarnya saku ya. Standar saku itu adalah berapa? 12 cm kali 14 cm. Namun itu untuk saku tempel ya. Kalau untuk saku gobok biasanya lebih kecil. Lebarnya 11 cm saja. Untuk panjangnya kita, oh ya, untuk panjangnya itu ada yang 14, ada yang 15, ada yang 16. Kita ambil yang tengah-tengah saja ya, 15 cm. Untuk panjangannya 15 cm. Sedangkan untuk lebarnya adalah 11 cm. Oke, lanjut. Kita tandai dulu, kita garis di mana yang akan kita tempelkan di, yang akan kita pasang di saku. Kita beri titik 11 cm dari 0 sampai di sini, kelihatan ya. Dan garis sebelahnya kita naik 2 cm sama sebelah 2 cm juga biar lurus. Kemudian kita garis 11 cm. Kemudian di sini kita beri tanda 2 cm juga. 2 cm dari lipatan yang sebelah sini ya, bukan yang lipatan potongan 2, tapi yang lipatan 1. Kita tanda 2 cm. Kita garis 2 cm. Kemudian dibalik ya, biar garisnya tembus. Oke, nampak. Kemudian di tengah-tengah garis ini dari 2 cm kita jahit, tapi jahitannya kita mentokkan ya, yang paling jarak yang paling jauh yaitu 5 cm, dan setelan ini kita pentokkan karena ini jahitan nanti kita akan lepas.
Ini sebagai untuk dijahit kantung. Sebenarnya ini tidak wajib, tapi untuk pemula ya nggak ada salahnya untuk dijahit dulu supaya nanti tidak lari. Kemudian setelan kita kembalikan, kita rapatkan lagi, kita setel sesuai standar jahitan. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit seperti ini. Jahit untuk lipatan yang satu kita taruh di bawah, sedangkan lipatan yang dua ini kita taruh di atas. Kemudian garis yang di sini kita sejajarkan dengan garis yang bawah, yaitu garis A. Saya kasih tanda garis A, ini garis B. Garis yang ini kita sejajarkan dengan garis A. Untuk potongan ini saya ulang ya, lebih panjang dari ukuran sakunya ya. Misalkan saku 12 cm, berarti kita harus motong ini sekitar 14 cm lah. Oke, bismillah, kita garis, kita jahit maksud saya. Dan kita potong ya, ini seperti ini sudah kita jahit, tapi untuk jahitnya jangan sampai sampai pinggir ya, sampai tepi. Ada sisanya yang tidak kejahit, yaitu 2 cm lah. Jika kita motong ini 14 cm, maka yang dijahit adalah 11 cm sesuai garis yang di dalam. Maka langkah selanjutnya kita sediakan kainnya. Itu untuk kainnya kita jajarkan di sini. Untuk jahitannya kita harus di bagian garis yang B ya, tadi bawah garis A, ini garis B, kemudian kita jahit. Tapi untuk jaraknya ini yang 11 cm ya, kita harus sama. Oke, kelihatan ini aja. Kita usahakan sama jarak panjangnya. Nanti ini sampai di sini ya. Saya beri tanda aja. Untuk jaraknya harus dari jahitan ini harus ada lebihnya ya, 1 cm atau 1,5 cm. Kita kunci supaya tidak mudah lepas. Oke, sudah kita jahit mundur. Oke, setelah dijahit seperti ini sudah dijahit ya, sudah jahit juga. Maka kemudian kita balik. Setelah kita balik, maka di tengah kita garis saja biar gampang. Di tengah-tengah jahitan, antara jahitan A dan jahitan B kita garis. Tapi untuk panjangnya lebih pendek ya, lebih pendek, kanan kirinya 1 cm 1 cm. Nah seperti ini. Ini jahitan A, ini jahitan B, dan ini garis C ya, saya tanda C aja. Dari garis C kita hubungkan, kita diagonalkan, kita garis diagonal. Dari B juga ke C kita diagonalkan, dari A ke C kita diagonalkan juga, dari B ke C kita diagonalkan juga. Oke, lanjut. Setelah kita garis seperti ini,
maka kita gunting. Caranya kita lipat jadi 2, kita gunting tengah-tengahnya. Kita menggunting mengikuti garis C. Itu kita diagonalkan garis potongannya, kita mepetkan semepet-mepetnya ke jahitan. Posisinya harus pas ya, kalau nggak pas susah juga motongnya. Tapi untuk motongnya jangan sampai jangan sampai mengenai jahitan ya. Oke, balik lagi, lanjut. Ini posisi atas ya, sedangkan ini posisi bawah. Ini atas, saya kasih tanda A, dan sini saya kasih tanda B untuk bawah, bagian bawah meja. Kemudian kita tangan masukkan dari bawah untuk mengambil yang lapisan ini. Setelah diambil, kita balik dari sini, kita tarik ke atas. Nah, caranya seperti ini. Sudah kita ambil ya. Kemudian yang biru kita bagian sini kita masukkan, caranya seperti ini. Sini juga sebelah sama, kita masukkan ke dalam. Lalu yang lapisan putih yang di atas kita jatuhkan atau kita turunkan. Kita tarik ya supaya tidak ada kain melipat. Kita masukkan. Kita usahakan harus sama ya. Ini ada jahitan apa? Maaf, kita lepas saja karena susah untuk menariknya. Oke, lanjut. Setelah masuk seperti ini, maka di sini kan ada kain potongan segitiga. Kita masukkan kain segitiganya, kita arahkan ke dalam, sama sebelah juga ya. Lalu kita jahit, kita lipat lurus. Di sini ada kain segitiga ini, potongan segitiga. Nah, setelah digunting nanti ketemu potongan segitiga, kita jahit supaya tidak lari. Sebelah sama juga, kita masukkan ke dalam, kita maksimalkan tidak melipat, kemudian kita jahit. Oke, seperti ini sudah. Sini nggak perlu ditindas ya, kalau ditindas ada kelihatan jahitan jadi kurang cantik. Oke, setelah itu maka ini kita balikan ke atas lagi, jangan nggak apa-apa. Untuk kain yang satunya itu kita potong aja, panjangnya sama aja biar gampang jahitnya. Caranya seperti ini. Kita di sini ada kampo yang 2 warna,
kita tempelkan, yaitu tapi di bawahnya ya, jangan di atasnya. Oh ya, di atasnya juga bisa, malah nanti hasilnya akan cantik. Posisinya di atas, jahitnya dari atas, yaitu menutupin kain lipatan yang putih yang dari dalam atau yang dari atas, kemudian kita jahit. Tapi untuk jahitnya jangan sampai mengenai kain yang di tengahnya. Oke, setelah kita jahit, kita kembalikan turun. Kita turunkan juga kedua-duanya. Maka langkah selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita akan menjahit ke sini keliling untuk membuat sakunya. Kita balik seperti ini, kita gunting saja sesuai kebutuhan. Kita jahit. Benang lepas. Kita gunting, kita jahit sampai seukuran panjang 14 cm. Kita putar. Ukuran ini 11 cm. Kita jahit ke atas. Atas juga ya, putar, jahit persegi, tapi semepet mungkin, jangan sampai mengenai jahitan. Kemudian kita gunting untuk kain sisa sakunya. Oke, ini sudah jadi saku ya. Kemudian ini kita obras keliling biar bagus. Ini sakunya sudah jadi. Karena ini ukuran jadinya berapa ya? Ya sama 11 cm. Tapi untuk kepanjangannya, karena saya memotong kainnya kain pendek, kayaknya panjangnya tidak ada 14 cm, hanya 12 cm, hanya 11 cm saja. Tapi seharusnya panjang tetap 12 cm. Maaf 12 cm, 14 cm maksud saya. Karena untuk sakunya standar yaitu 11 cm x 14 cm atau 15 cm. Maka kita obras. Ya teman-teman, seperti ini sudah kita obras. Kita buang sisanya atau benangnya. Ini ukurannya kecil ya, karena ini saya di kain biasa, tidak di hem. Kalau sudah tak main di hem, ukurannya harus 14 cm atau 15 cm kali 11 cm ya, jangan dipendekin, nanti nggak fungsi. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu benang yang ada di kain biru ini yang kita jahitkan jarak jauh, kita lepas saja, kita buang, karena ini untuk jahitan bantu ya. Sebenarnya sih kalau sudah biasa tidak perlu dijahit juga nggak apa-apa. Nah seperti ini kita sudah bisa untuk membuatkan saku, sudah bisa, ada fungsi
seperti ini ya. Untuk di sini kalau saya tidak perlu ditindas ya, kalau ditindas kurang menarik lah, ada bekas jahitannya. Tapi setelah kita setrika nanti maka hasilnya akan rapi. Prosesnya seperti ini. Untuk tingkat kerapiannya ya, kalau kita sering mengerjakan ya, sering melakukan hal ini, pasti hasilnya akan lebih rapi lagi. Kalau untuk pertama kali dan kedua kali ya pasti tidak rapi lah. Sama seperti saya dulu pertama mengerjakan ya salah-salah terus, tapi setelah belajar ya alhamdulillah jadi. Untuk tingkat kerapian yang tergantung kejelian kita saat menjahit atau saat membobok, itu saja. Tapi untuk cara mainnya seperti ini. Namun untuk saku bobok ini sebenarnya setiap penjahit memiliki karakter masing-masing ya, tidak ada kewajibannya harus seperti ini, itu tidak. Yang penting yang wajibnya itu harus ada sakunya saja. Tapi untuk cara prakteknya tuh berbagai macam. Lain penjahit biasanya lain cara. Ya kita tinggal memilih saja mau cara yang mana, cara yang cepat, cara yang lambat, cara yang simple atau cara yang ribet. Itu tinggal pilihan kita saja ya. Yang penting pada intinya kita sama-sama membuat saku dan melakukan hal yang terbaik. Ataupun kalau kita melakukan jumlah besar banyak, kalau konveksi ya kita lakukan cara yang hal paling cepat saja biar tidak perlu makan waktu panjang. Begitu caranya. Cara saya seperti itu ya.